إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBT Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali masih bersama pelajaran kaidah-kaidah fikih dengan mengacu pada matan yaitu Ad-Durrah Al-Qutaimiyah, itu kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Syafi'i dengan kita lihat syarah dari Al-Jawaahir Al-Adniyah. Kita sampai di kaidah ke 23 ya. Al-Qaidatu As-Salisatu wal Isrun. Ya, kita lihat Musannif atau An-Nazim di bait syairnya, beliau mengatakan, ini perkataan Nazim, ada wa indahum tu'tabarul uqudu. Wa indahum tu'tabarul uqudu bima fi nafsil amri, bima fi nafsil amri la bidhonni mukallafin min Rabbinal amani. Wa indahum, jadi menurut para fuqaha tu'tabaru al-uqud, ya, akad-akad itu menjadi patokan adalah bima fi nafsil amr, yaitu pada realitanya, la bidhoni mukallaf, bukan pada dzon mukallaf min Rabbina, dari Rabb kami. Bunyi kaidah, kita tuliskan bunyi kaidahnya. Nah, kaidahnya al-ibratu fil uqudi. Ini ya kaidah. Kaidahnya al-ibratu fil uqudi, al-ibrah fil uqudi bima fi nafsil amr, bima fi nafsil amri, la bima dhonna, la bima dhonna fil mukallaf, fil mukallafi. Al ibrah yang menjadi patokan, ya, tolak ukur di dalam akad-akad, ya, nanti lawannya ibadah, yaitu fi nafsil amr, yaitu realita, bukan pada dzon mukallaf. Al-ibrah, ini ada kata-kata al-ibrah, ya. Ini al-ibrah maknanya al-i'tibar, ya. Ada al-ibrah, ini al-i'tibar. Wa bina'ul hukmi, itu menjadi tolak ukur, patokan dalam membangun hukum. Kalau uqud, al-uqud di sini jamak dari akdun, ya, dari jam'u akdin.
maka nanti mencakup muamalat ya, ini mencakup al muamalat, lawan dari ibadah. Kalau nafsul amr apa? Nafsul amri ini bahasa terjemahnya itu kenyataan, hakikatul, hakikoh, hakikotuhu, hakikotuhu, ya, al mutayakinah. Ya, lazon. Ibrah itu tolak ukur atau patokan. Ukut jamak dari akad. Nanti ini muamalah ya sebagai lawan dari ibadah. Jadi al-ibrah yang menjadi patokan fil ukur dalam akad-akad itu adalah bima fi nafsil amr, yaitu patokannya adalah apa yang adalah kenyataannya gitu. Yang menjadi patokannya adalah kenyataan. Ya, bukan zon mukalaf, bukan zon mukalaf. Jadi mana kaidah ya, bahasnya zon mukalaf ya. Jika ada zon mukalaf menyelisihi wakil kenyataan, maka dalam akad zonnya itu tidak jadikan patokan, tidak teranggap ya. Tidak jadi pertimbangan, tidak mempengaruhi akad. Yang penting kenyataannya bagaimana ya. Kemudian dalam kaidah bisa berdalil dengan kaidah la ibrata bidzon al bayin khata'uhu, sama dengan dalil yang mendasari tidak ada apa ibrah, la ibrah tidak teranggap zon yang nyata, bahasnya zon itu kenyataannya apa tidak sesuai atau keliru. Ini kalau di Al-Jawahir sebutkan surat An-Najm 28, wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dzon ini tidaklah mencukupi untuk menegakkan hak ya, tidaklah bisa mencukupi karena hukum asalnya yang yakin. Kita lihat penerapan dari kaidah. Yang pertama ya, lau ba'a sayaratan au ghairuha yadhunnuha lahu. Ada seorang menjual mobil atau bukan mobil. Dia sangka mobilnya itu mobilnya dia. Jadi ini Zaid menjual mobil. Mobil yang dijual yaitu dia sangka mobilnya Zaid. Sumatabayana lahu annaha laisat kadzalik. Kemudian nampaklah kenyataan ternyata itu bukan mobilnya Zaid. Kok dijual ya? Menurut prasangka Zaid itu mobilnya. Apakah sah jual belinya? Lam yasiha al bai', jual belinya tidak sah. Ya, nadharon lima fi nafsil amr, karena melihat kenyataannya. La wala ibrata bidzonihi, tidak teranggap zonnya. Jadi tadi Zaid misalnya, Zaid itu jual mobil ya. Mobil itu atau barang apa saja yang dijual itu bisa sah kalau miliknya ya, kalau miliknya atau wakil ini miliknya ya, ini miliknya sah. Kalau milik orang lain tidak ada perwakilan, tidak ada perwalian, maka tidak sah. Nah, dia menyangka mobil ini adalah milik Zaid, berarti kan sangkaan miliknya, kemudian dijual. Ternyata sangkaannya keliru. Mobil Zaid bukan yang itu, kok dijual, sah atau tidak? Maka tidak sah. Karena ini kan akad, jual beli masuk akad kan muamalah. Karena realitanya ya nafsul amr, mobilnya itu bukan mobil Zaid. Padahal ketika menjual, dia kan punya zonnya mobilnya. Zonnya itu tidak teranggap di dalam akad ya. Tidak berpengaruh kalau di dalam akad. Yang berpengaruh hanya nafsul amr. Ini contoh ya. Kemudian contoh yang lain. Lau ba'a dara muwarisihi uzannan hayatahu fabana mayitan soha al bai' litabayuni annahu milkuhu. Ini contoh yang lain. Ada seseorang menjual rumah. Rumahnya siapa? Muwaris. Muwaris itu
yang memberikan harta warisan. Ya, misalnya ini seorang anak ya, misalnya anak satu-satunya. Kemudian mewarisnya itu misalnya bapaknya. Ya. Si anak ini menjual rumah. Ya. Jual rumah. Rumahnya siapa? Ya aslinya rumahnya bapaknya. Dia jual. Ketika dia jual, itu dia punya prasangka ini bapaknya masih hidup. Ya, masih hidup. Harusnya kan nggak boleh ya. Ini masih milik orang lain dijual tanpa izin nggak boleh, tidak sah. Nah dia ada prasangka rumah ini adalah prasangka si bapaknya masih hidup. Nah, fabana maitan. Ternyata kenyataannya diketahui pas si Zaid ini misalnya anak ini tadi jual, itu bapaknya sudah mati, sudah meninggal dunia. Sehingga ketika pas dia menjual rumah itu ketika dijual itu sudah miliknya si anak tadi. Ya. Meskipun anaknya nggak tahu, ya. Dia zonya kan bukan zonya masih hidup, berarti kan bukan miliknya. Jadi menurut zonya berarti rumah itu bukan milik si anak. Ya, karena apa? Karena dia berprasangka bapaknya masih hidup. Tapi kenyataannya ketika dia menjual tadi sudah menjadi miliknya karena bapaknya sudah meninggal dunia. Nah ini disebutkan jual belinya sah. Karena apa? Kita lihat realitanya. Ketika menjual tadi realitanya itu kenyataannya rumah sudah miliknya si anak belum? Oh sudah, karena dia dapat warisan itu. Ya berarti sah. Meskipun ketika menjual zonnya dia itu mengatakan ini bukan mobil saya. Nah itu tidak teranggap zonnya ya. Itu. Kemudian contoh ketiga. Lauza wajah al-waliyu ghairu al-mujbir. Seandainya wali yang bukan mujbir ya. Wali mujbir itu wali yang bisa menikahkan yang menjadi perwalinya tanpa izin ya. Ini adalah bapak atau kakek. Kalau selain itu bukan mujbir. Nah ini kalau selain wali mujbir harus dapat izin ya kan, harus dapat izin. Ya ini selain mujbir menikahkan perempuan yang jadi perwaliannya. Wa kanat qad azinat walam yablughu al-idzn. Walam yablughu al-idznu. Dan dia menikahkan perwalian tadi ya, perempuan yang menjadi perwaliannya tapi sudah mengizinkan. Nah pas menikahkan itu sebenarnya sudah diizinkan, tapi si wali itu belum mendengar kabar bahwasanya sudah diizinkan. Nah, maka soha azawat pernikahannya sah li anal ibroh fil uqud bima fi nafsil amr. Jadi misalnya ya, ada seorang taruhlah misalnya saudara ya. Seorang saudaranya perempuan ini menikahkan si perempuan jadi perwaliannya kan harusnya ada izin. Kalau nggak diberi izin kan tidak sah. Nah ketika dia menikahkan itu dia itu nggak tahu kalau si perempuan saudaranya tadi sudah mengizinkan. Nah, dia nggak tahu sehingga dia pikirnya dia berarti belum diizinkan. Realitanya sudah. Hanya saja informasi izin itu belum sampai ke si wali, tapi sudah diizinkan. Nah ini nikahnya sah, karena realitanya sudah ada izin. Meskipun zonnya si wali belum ada izin, belum sampai kabarnya, belum sampai informasi bahasanya dia diizinkan oleh si saudaranya tadi untuk menikahkan. Nah ini karena apa? Kenapa sah? Karena kenyataannya sudah diizinkan, meskipun dia belum mengetahui. Kemudian yang keempat, lau uqida azawaju birojulaini masturaini fabana adlaini soha azawat i'tibaran bima fi nafsil amr. Misalnya mengadakan akad nikah, saksinya itu dua laki-laki harusnya kan adil. Ini mastur belum jelas. Nah, ketika menikahkan belum tahu ini adil, benar-benar adil atau tidak. Nah, ternyata ya setelah selesai akad nikah diketahui oh dua saksi ini memang benar-benar adil. Sah atau tidak? Sah. Karena memang kenyataannya dia adil. Dia adil. Ketika menikahkan tadi posisinya memang sudah dia dua orang yang adil.
Nah, ini contoh-contohnya, semuanya di apa tadi, di akad. Sekarang kita lihat kalau di ibadah. Ya, ini ada tanbih atau tatimah. Para ulama mengatakan al ibratu fil ibadati bima fi nafsil amr wa ma fi dzonil mukallaf ma'an. Kalau dalam ibadah itu yang menjadi patokan untuk sah tidaknya, ya, itu adalah satu nafsul amr, yaitu realita, dua zon mukallaf. Jadi kita tuliskan kalau untuk akad al-uqud ini ibrohnya hanya fi nafsil amr, fi nafsil amr. Ya, sekarang kalau al-ibadah ada dua, al-ibadat ini ibrohnya ada dua, satu fi nafsil amr plus ada yang kedua zon mukallaf, zonul mukallaf, zon al mukallaf. Nah, ada dua. Ibadah agar sah itu harus apa? Realitanya benar, zonnya juga benar. Nah, ada dua kan? Ada dua. Kalau ukut akad satu saja, yang penting realitanya benar. Contohnya tadi ya sudah kita contohkan di dalam akad-akad. Nah, ini adapun di dalam akad hanya nafsul amr saja. Oleh karena itu sekarang kita lihat contoh dalam ibadah ini, contohnya. Man sholatuna an ya'rifa dukhulal waqti yaqinan aw dhannan lam tasihha sholatuhu wa in waqa'at fil waqti. Ada orang sholat, ya. Dia nggak tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Baik secara yakin nggak tahu, dzan juga nggak ada. Artinya apa? Dia pokoknya langsung sholat tanpa ada didasari ini sudah yakin masuk waktu sholat atau didasari ada prasangka kuat ini sudah masuk waktu sholat. Pokoknya langsung sholat gitu. Berarti tidak ada dzan bahasanya sholat sudah masuk waktunya. Nah, ketika dia sholat, selesai sholat, ternyata kenyataannya sudah masuk waktunya. Misal zuhur jam 12, kemudian jam 12.15 dia sholat, tapi ketika sholat tidak ada dzan itu sudah masuk waktunya atau belum. Tidak dengar adzan, tidak lihat tanda-tanda matahari tergelincir, pokoknya asal sholat, tidak ada dzan. Nah, meskipun realitanya benar, artinya realita benar tadi apa? Waktunya sudah masuk. Nah, ini sudah terpenuhi. Karena zuhur jam 12 dia sholatnya 12.15, berarti sudah masuk. Tapi ketika mengerjakan sholat dia tidak ada dzan. Tidak ada dzan ketika sholat ini sudah masuk waktunya atau enggak? Atau belum? Dia ada dzan. Dia hanya pokoknya sholat aja. Karena tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Nah, jadi ada orang sholat di waktunya tapi tidak sah. Karena apa? Dia tidak didasari dengan yakin atau dzan bahasanya sudah masuk waktu sholat. Contoh yang kedua untuk yang ibadah ya, biar bisa lebih membedakan. Seandainya orang sholat, orang wudhu ya, dengan air, dia sangka anahu laisa ma'an mutlaqan batola tuhur. Walau tawaddo'a bima'in dengan air, yazunu anahu laisa ma'an mutlaqan batola tuhuruhu wa in bana mutlaqan. Dia wudhu ya, dia wudhu. Kemudian air yang dia gunakan, dia ada dzan, oh air yang saya gunakan itu airnya ada najisnya misalnya, ada najisnya, dzannya gitu. Ya. Ini kalau sudah seperti itu dia wudhu nggak sah wudhunya. Padahal meskipun kenyataannya airnya ada yang suci mensucikan, tidak najis, tapi gara-gara dia ada dzan maka tidak sah. Karena apa? Karena dalam ibadah harus ada dzan mukallaf. Nah, meskipun airnya suci mensucikan, loh kok tidak sah? Karena ketika menggunakan air tadi dia ada dzan bahwasanya airnya adalah tidak suci mensucikan, entah dia air mustakmal atau air terkena najis. Nah, dzannya tidak terpenuhi. Jadi ibadah harus sah kalau realitanya benar dan ada dzannya juga benar. Ini tentang kaidah
Al ibro fil uqud bima fi nafsil amr la bima dzunna fil mukallaf. Jadi patokan dalam akad adalah realita. Zonnya tidak terpakai. Adapun dalam ibadah yang jadi patokan dua, realita nafsul amr dan zonnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.